yang ada itu hanya kecemasan, pikirannya itu yang buruk terus, sama yang belum terjadi itu sudah dipikirkan ya teman-teman. Padahal itu kan cuman kepalsuan ya, cuman kebohongan otak kita ya teman-teman. Jadi buanglah itu perasaan-perasaan seperti itu ya. Itu sangat menghambat kesembuhan kita ya teman-teman. Memang sakit ini tuh butuh kesabaran ya. Hanya orang-orang yang pernah mengalami yang paham dengan penyakit ini teman-teman. Sampai dokter pun itu setiap hari itu, kok gini-gini ya dok, kok gini-gini ya. Jawabannya cuma simpel sekali teman-teman, kamu itu psikis mas, gitu teman-teman. Jadi waktu itu sangat lama ya kalau kita pikirkan terus. Asam lambung juga gitu teman-teman, kalau kita pikirkan terus nggak ada waktu untuk bahagia, ya lama teman-teman kita sembuhnya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau membahas tentang gimana caranya supaya asam lambung itu cepat sembuh ya teman-teman. Jadi dulu pas sakit itu setiap hari itu saya itu melihat jam, melihat waktu ya teman-teman. Jadi tidak ada kesibukan apa-apa, cuman lihat HP sama rebahan di kamar ya dulu. Itu jarang sekali keluar dulu saya teman-teman. Jadi sifat-sifat seperti itulah yang perlu kalian hindari ya teman-teman. Pokoknya setiap hari itu jangan tiduran aja ya. Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Nah, supaya waktu itu terasa cepat ya teman-teman. Dulu saya itu meminta kesibukan ya. Saya minta kesibukannya itu kan, mbah dulu kan punya kacang ya, kacang tanah itu loh. Jadi mbah juga kan jualan tahu lontong gitu ya, sama keripik kan pakai kacang juga ya, keripik kacang gitu. Jadi saya setiap hari itu minta pekerjaan, minta kerjaannya itu ada kacang nggak, ini saya kupasin mbah gitu. Setiap hari teman-teman, setiap hari itu kerjaan saya itu ngupas kacang gitu teman-teman, setiap hari. Jadi saya itu ngupas kacang sama muter musik gitu di samping gitu, udah. Tapi ya perasaan pikiran itu masih fokus ke sini ya, masih sakit terus sama panas. Itu setiap hari itu dipaksa teman-teman, kita itu cari kesibukan. Aku dulu ngupas kacang terus setiap hari teman-teman. Itu dulu sampai berapa karung itu saya kupas sendirian teman-teman. Soalnya biar saya itu ada kesibukan lain lah, kan daripada mikir penyakit terus kan, mending saya akan ngupas kacang ya kan, ada manfaatnya gitu loh. Itu sampai dulu saya itu kebingungan teman-teman, kan kacangnya sudah habis ya, saya kupas semua. Terus ngapain lagi nih mbah? Terus kata mbah, yaudah ini kan kacangnya mau digoreng yang kan direndam dulu ya sama air panas, biar kulit yang tipis-tipis itu teman, yang warna coklat itu biar hilang, diplomoti namanya. Itu dulu kan kalau habis ya sudah saya kupas semua. Itu yang kacangnya itu, biji kacangnya itu dimasukin air panas terus diplomotin teman-teman namanya. Itu saya kupasin terus itu. Nanti kalau kulitnya sudah hilang kan digoreng teman-teman. Kan pasti teman-teman tahu lah itu kacang yang nggak ada kulit dalamnya itu loh. Itu kan jualan itu juga teman-teman dulu. Itu saya plomotin terus. Lama-kelamaan apa? Jadi kita itu tidak memikir waktu terus ya teman-teman. Kalau setiap hari itu dibuat aktivitas itu tidak memikirkan waktu. Jadi waktu itu semakin cepat itulah teman-teman. Jadi proses kesembuhan kita itu jadi lebih cepat ya. Kalau kita itu tidak membayangkan terus setiap hari ya. Ini contohnya nih saya dulu teman-teman ya. Contoh ya ini. Saya dulu kan pernah kerja di pabrik ya, di Surabaya dulu. Itu saya itu setiap hari itu melihat jam terus teman-teman. Soalnya kan kerjanya kan sip-sipan. Pokoknya kalau jam 12 itu belum jam 12 itu ya, lihat jam terus kapan istirahat. Itu jadi makin lama teman-teman kalau dipikirkan terus ya. Itu pengalaman saya teman-teman. Jadi kita itu kalau punya penyakit asam lambung itu
nggak usahlah mikir sakit terus ya, buatlah kesibukan lain, misalnya hobi apa ya kita jalankan hobi kita itu, jadi proses kesembuhan kita itu jadi lebih cepet lah gitu kalau nggak dipikirkan terus ya. Kan kerja di pabrik dulu kan ya, jam 12 kan istirahat, jam 1 kan masuk lagi, itu dari pagi itu sudah saya bayangkan teman-teman, kapan ya jam 12, kapan jam 12, mau pulang juga gitu teman-teman, saya bayangkan kapan jam 4, kapan jam 4 nih gitu teman-teman. Jadi waktu itu sangat lama ya kalau kita pikirkan terus. Asam lambung juga gitu teman-teman, kalau kita pikirkan terus nggak ada waktu untuk bahagia ya lama teman-teman kita sembuhnya. Kita itu bahagia, kita itu harus dipaksa ya teman-teman. Contohnya lah dengarkan musik gitu. Itu paksa teman-teman, kan teman-teman pasti hambar ya kalau mendengarkan musik, nggak ada rasa bahagia, itu nggak ada ya. Musik-musik walaupun dulunya pas waktu masih sehat kita itu suka ya, tapi kalau pas lagi sakit kita mendengarkan lagu itu kayak gimana ya, kayak nggak bisa menikmati gitu loh. Itu perasaan saya teman-teman, mungkin teman-teman juga sama ya. Saya yakin penyakit asam lambung dan kecemasan anxiety ini pasti sama ya. Yang ada itu hanya kecemasan, pikirannya itu yang buruk terus, sama yang belum terjadi itu sudah dipikirkan ya teman-teman. Padahal itu kan cuman kepalsuan ya, cuman kebohongan otak kita ya teman-teman. Jadi buanglah itu perasaan-perasaan seperti itu ya. Itu sangat menghambat kesembuhan kita ya teman-teman. Intinya kita itu setiap hari harus mikir positif. Kerjakan itu minimal kalau nggak ada kerjaan lain ya nyapu lah teman-teman, nyapu. Itu teman-teman, saya dulu itu main ke rumah mbah terus ya pas waktu sakit. Soalnya di rumah kan nggak ada kerjaan apa-apa ya. Jadi saya itu ke rumah mbah ngupas kacang gitu teman-teman. Saya itu dulu lama teman-teman sembuhnya, soalnya kan dulu kan tidak tahu ilmunya ya. Setelah mondar-mandir cari pengobatan kemanapun ya teman-teman, akhirnya oh ternyata penyakit ini itu seperti ini, ternyata seperti ini. Jadi kalau kita cemas itu asam lambung kita itu nyemprot. Walaupun sakit itu usahakan kita itu tetap tenang, kita minum air hangat teman-teman ya. Itu terapi air hangat itu murah, sangat efektif teman-teman. Soalnya dulu kan kembung terus ya, jadi minum air hangat itu bisa sendawa ya, semakin cepat lah kalau kita itu tidak memikirkan terus ya teman-teman. Memang sakit ini tuh butuh kesabaran ya, hanya orang-orang yang pernah mengalami yang paham dengan penyakit ini teman-teman. Jadi teman-teman itu tidak usah ya cerita sama orang-orang yang belum pernah mengalami sakit ini. Soalnya sakit kita itu beda teman-teman sama lambung biasa ya. Kalau orang punya mah biasa itu ya, yang sakit itu cuma satu, cuma di sini. Tapi kan kalau sama kecemasan kan itu merembet ya teman-teman, kemana saja ya rasanya ya, dari kepala sampai kaki ya teman-teman. Sampai di sini itu celekit-celekit, di sini panas, sampai kepala juga berat, pusing ya teman-teman. Itu anehnya penyakit ini teman-teman. Sampai dokter pun itu setiap hari itu, kok gini-gini ya dok, kok gini-gini ya. Jawabannya cuma simpel sekali teman-teman, kamu itu psikis mas, pikiran kamu itu yang terlalu cemas. Cuman itu teman-teman, jawaban semua dokter itu cuman itu teman-teman. Jadi ayolah kita berangan-angan ya, berangan-angan itu yang baik lah, jangan yang sakit terus ya teman-teman. Video kali ini segini dulu ya teman-teman. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.